Sekarang itu banyak orang tua yang bersegmentasi kalau misalkan main game itu buang-buang uang. Buang waktu juga. Buang waktu, buang uang. Dosa. Iya. Mabok-mabokan. Gak bisa masuk PNS. Pao. Oke, balik lagi sama gue di podcast BPK, bukan podcast kalian. Dan kali ini gue juga nggak sendiri. Kali ini rame bet. Banyak banget orang-orang di sini. Kalau lu bisa ngeliat, bisa kelihatan kan ini ibu-ibu yoga. Enggak, mereka ini dari tim e-sport apa? Giga e-sport ya kan. Tapi kan kali ini di podcast gue yang kali ini gue pengen ngebahas tentang e-sport itu lebih apa ya? E-sport itu apa sih lebih tepatnya? Terus nanti mereka bakal ngasih edukasi kita tentang kayak apa sih sebenarnya game online e-sport dan lain-lain, karena kan aneh banget gitu kan, tiba-tiba ada sport tapi lu nggak olahraga gitu. Jadi kayak yang nanti lebih diperjelas, sama mereka juga sekalian mau promosi tentang warnetnya ya. Iya. Warnetnya mau promosi, terus ada kejuaraan juga katanya. Ya, insya Allah. Jadi sebelum kita mulai perbincangan ini, lebih baiknya perkenalan diri dulu. Dari siapa? Dari saya. Ya, sebelah. Oke, gua Gian. Gua di sini sebagai ownernya Giga e-sport. Sport. Ya. Terus Di sini di sini saya Cisco sebagai manajer Fortnite. Wih, ada manajer ya? Iya. Bisa ngeri nih sportnya, kita kayak bola. Aji. Yes, saya Aji di sini sebagai player division Fortnite dari Giga Esport. Buset banget jabatannya. Yang belakang. Saya Ari dari manajer tim divisi Point Blank Giga Esport. Giga Esport. Dan hari ini juga merangkap jabatan sebagai tim kreatifnya BTK ya. Terus ada Dimas. Saya sebagai manajer dari Giga Gaming Center. Giga Karena Gaming kalian itu harus tahu gaming sama e-sport itu beda. Nah, nanti dijelasin sama Dimas. Boleh. Oke, langsung ke pertanyaan pertama deh. Karena orang-orang pada bingung kan kalau kayak kayak gini tuh kayak anak SMA aja tuh. Kalau saya kayak ibu yang suka lari. Terus gua langsung ngomong nih. E-sport itu apa sih? E-sport. Siapa yang mau ngomong nih? Jawab nih. Dari owner. Owner ya, owner. Dari Owner. gua. Mewakilkan. E-sport itu kalau menurut gua sih dia tuh olahraga sebenarnya. Kenapa bisa dibilang olahraga? Karena itu di dalam e-sport tuh membutuhkan pertama strategi, kedua kerja sama tim, ketiga ya emosional mental. Kalau kalau misalnya berpatokan dengan gitu, maling juga begal juga maksudnya sport. Iya harusnya Saya masuk ya kan. Iya dong. Itu merugikan orang lain. Orang lain Iya. tidak mendapat apa positif efek ya kan. Iya. Kalau sport tadi gue baca juga, karena kalau sport itu kan suatu aktivitas yang dan dibalut dengan kompetisi dan untuk ujung-ujungnya itu kebugaran fisik. Betul. Nah, e-sport ini kebugaran fisiknya gimana ya? Nah, boleh saya Batin ini jawab ya? nih. Nah, boleh. Jadi gini, kalau misalkan e-sport, Iya. pasti kan banyak ibu-ibu atau orang tua yang nggak tahu nih tentang e-sport. Pasti. Jadi gini, ibaratnya gini aja. Kita main catur. Iya. Main catur itu adalah olahraga. Olahraga apa? Olahraga otak. Kebugarannya kebugaran otak Otak dong. Oke, boleh. Gitu Jadi ya. yang halus tadi kebugaran apa nih? Kebugaran otak. Otak juga. Otak juga. Yang penting otaknya diasah terus. Gitu. Terus juga masalah e-sport ini kan. Berarti kan kalau bisa gua rangkum, kalian tuh main video game. Iya. Kalian buat tim, terus tanding satu sama lain kan? Iya. Ya. Terus kemarin juga sempat masuk di Asian Games kan? Iya sih? Iya. E-sport kan? Ada e-sport. E-sport Nah, biasanya. apa semua games itu masuk, kayak mungkin Zuma masuk e-sport, Zuma yang kodok kan? Zuma Bisa bisa jadi e-sport. Bisa jadi e-sport. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi tolong diterangin lah kira-kira video game apa yang masuk dalam kategori e-sport. Nah, siapa yang mau jawab nih? Jawab siapa nih? Francisco kayaknya. Ya, boleh saya yang jawab. Fisiko. Game-game yang tetap masuk e-sport adalah game-game yang kerja sama tim. Yang pertama harus ada kerja sama tim. Persoalan pertama Berarti kerja sama tim ya. Ya, Contoh, satu kasih tim. contoh aja kira-kira apa? misalkan game Dota. Dota kan ada 5 orang. Dota 5 orang. Nah, Ada. dari 5 orang itu ada yang megang mid, ada yang support, carry, sama offlane. Anjing gue gak ngerti tuh, sumpah siapa. Ya, makanya dijelasin. Jadi dari sini dari per orang itu udah ada porsinya masing-masing. Oh, jadi ada tugas masing-masing. Udah tuh ada job masing-masing, job desk-nya ya? masing-masing dari setiap game. Tapi goalnya itu menang. Menang pasti Iya. ya. Oh. Terus selain Dota, kalau di Giga Esport sendiri emang punya cabang di bidang apa sih? Untuk di bidang gamingnya apa aja? Kalau sekarang sih kita ada Dota, Point Blank,
Fortnite. Dota, Point Blank, Fortnite. Oh tadi yang manajer Point Blank siapa? Ari. Manajer Dota, Cisco. Enggak. Enggak. Dota enggak ada. Oh, Dota Manajernya nggak ada. Enggak datang. Ada. Tapi enggak datang. Cisco tadi manajer apa? Manajer Fortnite. Fortnite. Oh Fortnite itu yang kemarin orang Amerika juara ini. Iya. Yang buat dapat $3 million itu. Iya. Oh, gila. Emang perkembangan e-sportnya kayak gimana sih? Sebesar itu. Jadi memang kalau misalkan apa ya, sekarang itu banyak orang tua yang bersegmentasi kalau misalkan main game itu buang-buang uang, Buang waktu juga. buang waktu, buang uang. Dosa. Iya, Mabok-mabokan. nggak bisa masuk PNS. PNS ya. Oh, ini tolong nanti dijelasin ya karena e-sport itu jadi cabang kerjaan baru sebenarnya kan? Iya. Cabang kerjaan baru. Iya, cabang. Betul Ih, banget. Nah, itu kaya-kaya nggak sih atlet e-sport? Nah, itu dia. Kayaknya itu jadi gini, kalau misalkan kalian mungkin ingin sedikit ada gambaran, aku ingin menjadi tim e-sport. Nah, pemasukannya pertama, dia kalau menang dapat duit. Bener Dari nggak? turnamen-turnamen Dari itu kan? turnamen-turnamen. Iya. Yang kedua, kalau misalkan dia jago banget, orang-orang suka dong. Iya. Kita streaming aja. Oh iya, Dari buat YouTube streaming. Hitungannya berapa sih kalau streaming? Misalkan per 10.000 Tergantung sih, tergantung. Apalagi, Seribu. tapi kalau misalnya followers lu banyak, biasanya sponsorship sih masuk. Ya itu kaya lah, itu kaya daripada dari PNS lebih kaya ini. Nah itu. Iya. Makanya sebenarnya udah kaya raya, ya tinggal kaliannya aja asal giat gitu. Asal giat ya, asal giat. Giat latihan. Yang membedakan kalian sebagai tim e-sport sama kalian tuh udah main PUBG nggak sih? Main. Ada Ada divisinya. Divisinya belum Belum. ada. Kalau Mobile Legend kan gue cuma tahu game-game kayak gitu deh. Mobile Legend, Iya. PUBG gitu. Itu yang membedakan kalian kan istilahnya kalau lu pada kan dibalut dengan profesionalisme e-sport team. Iya. Tuh. Ya kan? Yang membedakan kalian sama orang-orang lain itu apa? Nah, Ari. Sama si kecil jawab dijawab. ya. Ya. Yang membedakan e-sport sama gamers tuh jam waktu bermainnya lebih panjang. Dia bisa bermain lebih dari 24 jam malah. Oh iya. Gamers. Ini bukan karena dia e-sport. karena dia nggak punya tanggung jawab sebagai atlet e-sport. Kalau atlet e-sport dia mempunyai tanggung jawab, harus mempunyai strategi baru. Di setiap ada turnamen, strategi itu harus ganti. Tapi kalau jam apa jam kalian Mungkin latihan? maksudnya gini sih, maksudnya jamnya itu kalau Jam gamers itu dia bisa bebas Bebas sepuas ya, mungkin. yang nggak punya Kalau atlet, kewajiban ya dia. Iya, dia harus mengatur fisiknya juga dong. Oh iya benar. Nah, kalau dia kelebihan bermain 24 jam besoknya sakit kan Iya. kalah. Jadi gue langsung Straight drop. gue langsung nanya ke ownernya, gue langsung nanya ke ownernya. Betul. Strategi apa? Atau ada apa peraturan-peraturan di Giga Esport ini kayak oh iya atlet Giga Esport harus gini nggak boleh main sampai lebih dari jam 2, sholat tahajud jangan tinggal. Apa ditinggal sholat ya? Beda. Tinggalin sholat sama ditinggal sholat beda kan? Iya. Iya. Beda. Jadi kayak terserah ini gimana? Syarat pertama jomblo sih. Oh itu Kalau harus ya. punya cewek pasti Diambil sama owner ya. Iya. Oh, jomblo, syarat pertama syarat jomblo. pertama jomblo. Biar sehat fisik, sehat mental. Sehat Iya. fisik, sehat mental. Mantap. Biar nggak ada overthinking. Nah, Insecure apalagi tuh. Insecure. Jadi Terus, fokus dalam game. Apa lagi main? Terus yang kedua, ya setiap game kan ada ranknya, minimal ya mereka rank tertinggi di game itu. Top lokal lah. top lokal. Top lokal. Cara ngetes top lokal gimana? Nah, ada ranknya di situ. Di Dari Oh, setiap dulu. game ada game rank-ranknya. Ada Aku peringkat. punya pribadi. Iya. Ya, punya punya pribadi. pribadi. Terus apalagi? Nggak ada itu doang. Kalau masalah buat turnamen kan udah pada ikut turnamen kan, sudah gue ikut turnamen kan. Itu gimana prosedur ikut turnamen? Prosedur gimana nih? Maksudnya prosedur Pertama ya mulai mendaftarkan diri, terus Oh, iya. bagaimana tim Giga Esport ini untuk memaintain Oke. atletnya, untuk datang kan turnamen biasanya turnamen online apa datang sih? Nah gini, jadi turnamen itu kadang-kadang kita ada yang di invite, ada yang kita nyari sendiri. Iya. Kalau emang karena kebetulan kita waktu pertama dulu masih ada yang belum tahu ya, kita otomatis nyari sendiri kan. Iya. Kita nyari turnamen di mana, tanggal berapa. Ketika udah dapet tanggal mainnya kapan, apa? Ini gimana? Cut dulu atau gimana nih? Tonton di cut. Katanya ada yang bisa dikat kok. Kurang itu belum baik, belum. 106. Sorry Pak. Blooper. Jangan dimatiin. Ya, jangan dimatiin ya. Nyantek nanti. Ya kasihin aja, makasih Pak. Aku suka blooper. Lanjut di turnamen tadi ya. Lanjut aja. Gimana? Lanjut aja.
mana tadi turnamen ya? Turnamen. Oh iya pas kita daftar, udah tahu tanggal, udah tahu lokasi atau entahkah itu online atau offline, baru kita persiapan, ada telepon pula. Halo. Ganti jawabannya, siapa yang mau jawab nggak? Apa tuh? Halo. Yang turnamen? Halo. Di gigs. Udah. Yo. Gimana jadi lanjut atau gimana? Lanjut aja. Nanti kan bisa dipotong ya. Nah, dari mana bang? Di turnamen. Turnamen. Gimana? Pas sudah daftar, kita cari tahu dulu lokasinya, apakah offline atau online. Kalau offline, kalau misalnya di luar Bandung, kita otomatis harus nyari akomodasi lah, akomodasi. Terus ketika udah dapet, itu biasanya kita ngasih waktunya sehari sebelum turnamen baru kita ke kota tersebut. Kalau misalnya online ya kita Main di Giga. Tapi Kita kalau nyediain fasilitas. Kalau berarti main di tempat gaming center tadi Di ya? gaming center. Gaming center tuh nama keren, nama AG-nya warnet. Warnet. Kalau warnet biasanya suka dipakai sama bocah-bocah nonton bokep. Nah. Iya. Main belajar trip. rokok ya kan? Belajar Main rokok. trip. AL4A. Kalau nggak tempat mabal. Apa? Tapi kalau gue mau nanya ke warnetnya sendiri, berarti warnetnya apa namanya? Giga Gaming Center. Giga Gaming Center. Gaming Center. Oh jadi sebenarnya klub ini udah kayak klub bola, ada tempat latihannya ada. sendiri juga buat Ada. main. Ini Giga Gaming Center ini dibuka untuk publik atau enggak? Dibuka untuk publik. Jadi sebenarnya kalau e-sport sendiri kita itu punya namanya gaming house. Jadi Game khusus house. untuk anak-anak e-sport. Jadi tim e-sport itu nggak akan main di gaming sebenarnya. Oh. Kalau yang gaming itu hanyalah untuk publik banget. Tapi yang membedakan Giga Gaming Center sama warnet lainnya, bedanya tuh mungkin Oh, ada- beda banget. Beda. Beda banget. Kalau di Bandung sendiri itu tuh di Giga Gaming itu termasuk adalah warnet yang spek komputernya bagus. Oh, buat High tech. suitable High class. buat ini ya. Game Khusus game-game yang memang khusus Berat. untuk berat. berat ya. Jadi kayak contoh misalkan nih ada satu RT bikin tim e-sport. Iya. Nah, bingung kan mau latihan di mana? Oh, saya mau latihan di mana ya? Nah, Bisa langsung ke Giga Gaming. bisa langsung ke Giga Gaming. Nanti gua kasih nomornya di bawah. Nomor Nah. Giga Gaming ada nggak nomor Giga Gaming? Ada. Ada. Dan kalau boleh tahu ada rate harganya nggak? Rate harganya boleh nanti langsung cek di Instagramnya @giga.gamingcenter. Boleh Gitu. juga. Nanti di situ ada harga-harganya. Keren tuh ya. Keren dong. Tapi tetap masih bisa nonton bokep. Tidak dong. Kalau bisa nanti ditutup pernahnya. Pusing sama dia. Sini ya. Heeh. Oh iya, masalah turnamen. Kira-kira kalian udah pernah ikut turnamen semua? Udah. Udah ada yang pernah juara? Udah. Udah ada. Berkali-kali? Banyak. Wih, Banyak. banyak. Itu uangnya berapa ya? Nominal. Nominal. Sebutin sama dia kali ya. Bisa disebutin ya? Yang langsung dapat, yang langsung Dia yang dapat. pernah juara. Yang nih. pernah juara, coba Aji. Juara apa itu Ji? Waktu itu juara antara duo 7CS sama Winter Royal Apa tuh? turnamen Fortnite. Oh Fortnite. Iya, Fortnite. Berarti udah 2 kali juara. Dua kali juara. Juara 1? Apa juara? satu. Juara harapan 1, 4 dong. Jadi kalau di game Fortnite itu ada range-nya juaranya gitu. Jadi nggak cuma satu doang. Masing-masing. Jadi per satu server tuh nggak satu doang, tapi ada top 100 dapat berapa dolar kayak gitu. Oh, mainnya dolar. Dolar. Fortnite dolar. Dolarnya dolar Jawa atau dolar Nggak, mana dolar nih? Amerika. Dolar Amerika. Oh, dikirain dolar Jawa. Cara mukanya beda bukan. Apa itu rupiah? Tidak main di rupiah gitu. Mainnya dolar. Gua itu dapat berapa dolar? Masih ingat? Kalau yang Winter Royal, Kalau yang Aji inget sendiri- kan dia yang Kan juara. saya manajer. Oh, Kan saya manajer. dipotong. Kan manajer Dipotong. tahu dari player dong. Oh, iya. Kalau yang masih ada kapitalisme Pasti. masih ada tumbuh tuh. waktu Winter Royal top berapa? 30 kalau nggak salah top 30. Ya, top 30 duo dapat $800. $800 itu dolar Amerika ya? Iya, dolar Amerika. Oh, Terus 800. waktu yang duo event CS dapat $200. $200 itu tiap Jadi- berapa? Top berapa? Ya itu berapa tuh? Kalau yang event CS tuh jadi diseleksi dulu per servernya. Jadi misalkan yang diambil 100 orang nih, 100 tim. Jadi cuma 100 tim doang yang main, yang dapat hadiahnya tuh udah pasti dapat. Udah pasti Tapi dapat. yang nggak qualify baru nggak dapat uang. nggak dapat.
Iya, 800 terus kita 11 juta, 12 juta sebenarnya. Iya. Apalagi pas kemarin sempat 17.000 kan. Mainnya dolar tergantung main koreksinya kayak gimana kan. Iya. Iya. Tapi pada saat dolar sangat murah. Tapi kalau misalnya buat turnamen e-sport sendiri di Indonesia itu udah banyak atau udah ada yang continuously nggak? Maksudnya yang tiap bulan tuh ada. Karena kan kalau buat atlet e-sport kemungkinan kalau menurut gua ya yang tadi gua dengar kalian tuh income-nya itu dari kalau menang kejuaraan. Iya. Kejuaraan. Streaming kalau- juga. Apa? Streaming juga. Streaming juga ya kan. Beda kalau misalnya sama atlet biasa kan dia tiap bulan dapat gaji. Kalau kita ngomong pemain bola dia tiap bulan dapat gaji, mau juara dapat bonus ya kan. Iya. Kalau atlet e-sport gimana? Apa tiap bulan juga dapat gaji? Gimana nih owner? Harusnya emang kayak gitu. Harusnya kayak Kalau gitu. udah legal itu sama player juga dapat gaji. Ada contoh-contoh ini nggak e-sport besar di dunia mungkin udah ada. PSG itu buat e-sport kan? PSG buat e-sport. Itu biasa. Cuman rata-rata PSG itu bukan e-sport sendiri, dia kayak nyambung ke e-sport yang udah ada kayak misalnya LG itu. Join ya join. 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 Oh di take over gitu namanya. Enggak, Kayak bagi dikasih saham, sponsor bagi gitu. saham. Oh. Bagi saham. Tapi kalau tadi digaji, harusnya digaji atau Iya. misalnya kekuatan finance. Iya, gitu ya. Biasanya yang udah sponsor-sponsornya banyak baru mereka udah Ada nggak sih di Indonesia? Banyak. Banyak, udah banyak. Banyak. nggak banyak Ya. banget tapi ada. Nah, Ada beberapa. yang ini. Yang emang udah timnya udah kuat banget, yang sering juara juga. dan rata-rata itu franchise-nya juga itu rata-rata franchise sih yang punyanya itu bukan asli Indonesia. Iya. Yang orang-orang luar. Hmm. Ada Owner-owner salah satu juga. sih, Iya. Indonesia, Itu PG paling pondok. PG sama Bum. Oh ya, Bum juga. Raja sama Bu. Kalau buat Giga Esports sendiri kedepannya gimana? Ya kita pasti pengen selalu menjadi yang terbaik dan ya semoga Terbaik itu apa? Yang main sama Giga ya udah silakan menang kan baik kita kan. Enggak, bukan gitu. Jadi memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Apalagi yang terbaik. di Bandung kan nggak ada e-sport yang Bandung tuh belum ada. belum ada, yang gedenya belum ada. Jadi Giga itu pengen ya seenggaknya orang Pelopor lain ya. tahu ya. Kayak Kalau- persibnya, ya, persibnya. Giga sebenarnya tuh udah sempet ada. Giga tuh Bandung gitu. Oh siap ya. Giga tuh Bandung. Ini orang-orang orang Bandung semua nih. Ya Bandung, rata-rata Bandung, rata-rata Bandung. Dan semenjak Giga juara-juara sering menjuara itu, kita nggak pernah ngambil pemain langsung pro player langsung kita ambil. Oh iya itu gue mau nanya tentang gimana sih cara apa rekrutmen buat Giga. Kan banyak nih mungkin anak yang nonton, gue juga ingin dong masuk tim Giga. Kira-kira gimana? Tadi kan dia udah bilang harus jomblo ya kan. Kan ada CPNS-nya nggak? Keren. Ada CPNS-nya nggak? Ada ya kan? SBM-nya. Ngirim CV atau kemana atau harus dites dulu dan lain-lain ada nggak kira-kira? Ya. Coba yang mau jawab. Apa aja siapa nih? Ari Ari ya? Ari kecil. Badannya kecil, lihat ya. Ih, seksi. Gigi sendiri gitu. Gimana deh? Sebenarnya sih kalau seleksi pemain itu kita ada, tapi lebih ke dari si player langsung ke manajer per divisinya itu langsung. Jadi Jadi si manajer. manajer per divisi lebih Oh, gua baru nggak. Gua kira tuh kalau misalnya lu masuk ke Giga Esport lu bisa langsung main di semua game kayak main PB, Fortnite. Oh, enggak, bisa. Apa Bisa. ada Tidak. jalurnya ya? Ada. Ada. Jadi memang ada spesialisasinya. Iya. Spesialisasi. Nah, jadi kayak misalkan dia kan spesialisasinya Di Fortnite. Ah. Jadi memang udah difokusin terus di Fortnite. Fortnite gitu. Kalau PB terus. Jadi kalau misalkan tadi ya mau ngebantu di Iya. jawaban Ari tadi. Kalau misalkan untuk rekrutmen sendiri itu jadi manajernya yang mencari sebenarnya. Mencari kalau enggak ada yang mau Ada yang mau nawar ya, Saya menawarkan mau diri. nih masuk Giga Esport. Oke, nanti diseleksinya langsung sama manajer. Oh langsung. Betul, manajer report ke atasannya Oh, lagi. Kira-kira bisa nggak gitu? Kalau gue boleh tanya, ada berapa sih yang buat Giga Esport? Wah, banyak. Di tiap divisi kan ketahuan tuh. Iya. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Total berapa kira-kira? 16 lebih. Lebih Ya, sih. lebih. Lebih. Fortnite aja 9. Fortnite sudah 9 sendiri tuh. 9. 21 sih. 21. 20 orang. 20-an, 20 lebih lah. Dan masih buka buat open recruitment apa? Kalau untuk tergantung divisinya dulu. Nah, Kalau Fortnite? ada Fortnite udah cukup dulu, tapi cukup dulu. cukup. Nah, cukup dulu. Kalau Dota masih buka, Dota masih buka tuh yang buat nyari. Point Blank masih buka. Point Blank masih buka. Apalagi sekarang lagi rame mobile, jadi Mobile Legend, PUBG, Free Fire kita masih buka. Mau Mobile Legends itu masuk
e-sport? Masuk. Nah itu sih. Harus saya kurang masuk. setuju. Nah, ini gimana nih? kurang setuju. Karena gua tadi sempat baca research kan. Iya. Game-game e-sport itu keluarannya gua malah nggak dengar Point Blank. Yang gua denger tuh FIFA. FIFA Ya. masuk Ya, FIFA. FIFA ya kan. Terus Tekken. Fortnite. Terus League of Legends, League of LOL. Legends. LOL ya kan. Itu ada nggak sih di sini? Ada. Kalau di sini belum ada. Belum ada ya? Soalnya kompetitif di Indonesianya kurang bagus kalau game-game kayak gitu. Iya. Tapi Terus Sun pasti Dota, ada. Dota nggak masuk ya? Dota masuk. Sama tadi apa Tekken ya? Tekken. Tekken. Ini yang ada di Giga Esportnya apa? Dota, Point Blank. Point Blank malah nggak ada. Oh, nggak ada yang tadi. Nggak ada. Fortnite berarti. Fortnite cuma Cuma 2. Fortnite ya. Karena 3 ini nggak laku di Indonesia nih. Iya, Iya. jarang. Jarang laku ya. Nggak laku di luar. Mobile Legends Anda main pakai HP, Anda bilang atlet. Kasih tahu. Udah gitu HP-nya HP nyokap Anda. Iya. Mau dipakai buat nyuci. Kasihan banget itu nggak bisa dong ya kan? Nggak Atlet bisa. tetap kan lo harus ada equipment-nya. Masa atlet main sambil tiduran kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi, gue juga pernah ya. Jadi tadi ada PB, Fortnite, Fortnite. Dota, Yang paling sering ikut kejuaraan tuh siapa? Siapa? Dota, hampir semuanya juga sering ya. Fortnite Dota. Fortnite, Dota. Fortnite teman laku di sini. Enggak, kalau Fortnite tuh ikutnya ke emang event Fortnite-nya, Oh, server dunia. server dunianya. Jadi, Kalau yang terakhir Indonesia, kalau Indonesia jarang ada turnamennya. Jarang Soalnya turnamen. gara-gara kemakan turnamennya sama Mobile Legends. Iya. Sama game handphone. anjir itu game sampes banget. Gue juga ngeliat itu semua orang bisa main. Pokoknya kalau misalnya udah ada cewek gitu kan, ada cewek yang nggak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba chicken gitu kan dia ngomong itu bukan atlet. Iya, bukan. Terus gimana lu? Gue juga mau ngomong lagi sih masalah yang e-sport. Kalau e-sport ini jam mainnya berarti malam kan? Enggak juga sih. Relatif. Relatif. Tapi kalau latihan kira-kira jam kapan latihannya? Latihan relatif juga. Relatif juga. Iya. Biasanya kapan? Nah itu tanya manajernya. Nah, manajer. Kalau latihan biasanya tergantung playernya. Kalau playernya bisa siang, kan per tim biasanya. Kalau di ini dulu misalnya yang satu bisa nggak bisa, yang satu nggak bisa berarti nggak siang. Jadi cari jam yang lebih pas sih. Sebenarnya kadang kita juga nyesuaiin turnamen ya, karena kayak misalnya Fortnite itu kalau ketika kita ikut server Middle East mainnya malam. Semalam. Ya, jadi usahain kita juga latihannya yang malam-malam. Karena sesuaiin jamnya. Harus gitu. berdarah juga kan? Iya. Rokok jalan terus. Ngerokok. ya untuk perokok. Untuk perokok jalan terus, diwajibkan malah ya. Nggak juga. Nggak juga. Merokok tidak baik. Merokok tidak baik. Untuk atlet tidak baik. Untuk baik. Atlet nggak boleh merokok dong. Nggak boleh dong. Boleh. Rokok tidak baik kecuali bagi-bagi. Iya. Untuk atlet tidak baik, untuk manajer baik. Itu juga e-sport kan mainnya game online. Kalau masalah untuk cheater gitu kan, itu rawan banget. Nah, Ada VAR-nya nggak? VAR nggak ada. Nggak ada. Ada ya, ada VAR ya. Tiba-tiba bisa main point blank ketembak. Saya tidak ketembak sebenarnya gitu kan VAR lah. Nggak ada ya. Nggak ada. Sebenarnya kalau di Point Blank kenapa turnamen online yang nggak rame? Ya alasannya karena itu. Yang pertama cheater. Oh, masuk ya. Online. Gampang. Ya, cheater jadi si cheater tuh gampang masuk ke turnamen itu. Oh, Nggak kedetek sama si developernya. game masternya. Nah, terus yang kedua silent switch. Silent switch itu si mouse-nya dibedah. Maksudnya apa? Jadi respon yang mouse nggak silent switch sama mouse silent switch beda. Beda. Oh, itu harus disama dulu. Kalau turnamen online itu nggak akan ketahuan. Kalau turnamen online nggak ketahuan. Nah, kalau turnamen offline itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Nah, Terus ini kan berarti gue denger lu pada ngomong gila gamers semua, berarti emang udah programmers ya. Programmer atau programmers? Beda konteksnya. lebih ke pro player kali. Pro player. Bukan programmer. Pro player. Kalau buat kalian sendiri, buat para atlet gitu, wawasan terhadap game di dunia atau game sendiri tuh lumayan luas atau masih? Wawasan gimana maksudnya? Wawasan apa aja kayak oh, Tentang gua game tahu, gitu ya? tentang game gitu. Oh, gue tahu ini apa, terus gimana cara mainnya, terus kira-kira siapa yang biasa main, nanti gimana cara strateginya. Kan buat atlet biasanya ya kayak yang membedakan semua orang tahu bisa main bola ya kan. Iya, Semua orang iya. tahu, tapi kalau buat atlet Atlet. mereka tahu lebih detail gitu kan. Buat kalian sendiri ini bisa dibilang kalian lebih tahu detail tentang game.
Sedangkan game juga itu beda-beda soalnya. Jadi kalau emang yang biasanya main Fortnite, Oh iya, beda ya. Fortnite Fortnite gitu, aja. Fortnite. Ketika mereka main game yang lain, belum tentu mereka jago. Gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau owner sih tahu semua game. Harusnya sih. Harusnya. Tapi tahu memang bener, dia tahu banyak. Tahu banyak. Saya Dia- ngamen Dota, ngamen ML Oh, apalagi. ML itu Enak. udah gak enak itu bahasanya juga udah gak enak ya kan. Tapi kalau Free Fire, Iya, itu pemerintah mau blokir game, ML yang diblokir jangan yang lain. Kalau macam pemerintah ini, dibilang kalau mau buat e-sport tapi ML itu agak bego juga. Iya. Tapi Tuh, bahaya. tolong pemerintah Ikutan. jangan terlalu memikirkan adsense ya walaupun ML banyak tapi kalau e-sport ya e-sport aja gitu. Betul. Ya nggak? Iya. Betul banget. Nah, ML aduh ya Tuhan ngabisin kuota ya kan nambah dosa Kok nomor dosa? ngomong anjing. Oh iya. Iya kan anak kecil ngomong anjing ya kan. Oh, iya, iya. Anjing bangsat anjing. Pemikirannya jauh ya. Gua tiap pagi kan ngeliatin bocah nih udah nyuri internet lagi kan. Itu udah itu kalau di Arab Saudi di Dubai, di UEA itu dia masuk penjara tuh nyuri wifi. Tapi banyak emang Apa? di Dubai situ yang nyuri wifi. Dubai mah ngapain nyuri orang kaya. Iya. Bagi-bagi mereka, bagi-bagi. Oh, saya terlalu banyak wifi-nya. Terlanjur kaya. Kalau mungkin ada orang Dubai, keturunan Dubai di Indonesia masih nyuri dia. Karena keturunan Indonesia gitu. Ya kan, paling bawa dakwah aja pura-pura Arab ya kan. Kalau Nabi. Tapi suka mayoritas. Itu doang deh. Nih, sebelum gua tutup, kira-kira ada yang mau nih gua kasih waktu. Oh enggak, gua pengen ngetes sekarang nih. Gua lupa tadi gua udah buat ini. Pertanyaan. Udah buat pertanyaan nih, jangan lihat dong. Oke. Kira-kira seberapa gamersnya sih kalian? Mau ditanya. Oh, gamers. Dari lahir udah main game. Langsung aja ya nomor 1. Tadi kan lu nyebut-nyebutin Dota, Iya. iya kan? Siapa pencipta Dota? Gaben. Gaben. Kalau Dota nggak tahu. Gaben, Kalau siapa Steamnya dia? Nama company-nya boleh nama. Enggak. Gua nggak tahu gua juga kan Naci. Ice Frog. Hah? Ice Frog. Ice Frog. Iya. Ada yang mau bantu? Saya nggak tahu Dota. Udah lock jawabannya apa Oh, iya, pilih udah. tirai 2? Udah. Udah lock ya. Yang di Salah. saku boleh. Salah. Dan nomor itu Valve Corporation. Iya. Oh, kalau itu. Ya kan gua udah berusaha. Tadi dikira nama orang yang Nama orang yang buat. Iya. Nah, ini tolong ya buat atlet e-sport nih agak konsentrasinya agak terganggu karena sering bergadang. Jelas-jelas tadi gue udah ngomong kayak nama perusahaannya aja. Terus kayak Valve Corporation ya. Udah lah, oke, lepas lah. Nomor 2. Jadi siapa manajer PB di sini? Hari. Hari kecil. Tahun berapa PB rilis masuk ke Indonesia? Oke. 2009. Anjing bener sih. Gamer parah. Old gamer. Parah. Ada satu hal berarti ya. 2009. Berarti dia udah main dong. Iya. Yang jadi pertanyaan, umurnya berapa? Waktu coba Anda fokuskan pada belajar, Anda sudah jadi Habibie sekarang. Saya main PB dari masih butir-butir di Binefirwood. Dari lahir udah main PB. Jigot ya. Ini pertanyaan terakhir langsung. Ya kan. Video game online ya. Apa yang paling populer di dunia? Video game apa yang paling Video game populer? online ya. Ya game online apa yang paling populer di dunia Sekarang Fortnite sama League of Legends sih. Fortnite, League of Legends. Udah dikunci jawabannya? Setuju semua? Setuju lah sama owner, masa nggak setuju ya kan? Iya. Grup nanti bahaya. Salah. Apa tuh? Paling populer itu PUBG cuy. Iya, gara-gara mobile. PUBG gara-gara mobile. PUBG cuy. Itu maksudnya valid nggak sih? Maksudnya hitungannya tuh satu dunia banget tuh. Satu dunia. Itu satu dunia. Yang Cina banyak main PUBG cuy. Cina ada 2 miliar sendiri, India lagi belum. Interest. Iya. Kalau lu ngomongnya Jerman, Amerika, Inggris, Apalagi segala Indonesia. macam. Orang-orang pengangguran. Akunnya banyak lagi kan. Jualan akun hanya negara di seller susah. Tapi gini loh, kalau di Indonesia itu yang bikin susah kenapa main. Aku nggak bahas PUBG Mobile. Iya. Jadi bahasnya PUBG yang biasa yang pakai PC. Kenapa orang Indonesia jarang? Karena kalau mau main PUBG di PC itu spek PC-nya harus bagus banget. Itu yang jadi PR. Betul loh. Lanjut. Sampai mana tadi? Yang tadi. PUBG. Ya, PUBG. Yang PUBG. Nah makanya kan di Indonesia itu kalau PUBG harus menggunakan spek komputer yang sangat bagus. Iya. Yang high class hitungnya. Iya yang high. Sedangkan orang Indonesia itu mungkin bisa disebut susah untuk beli PC yang speknya itu bagus. Itu Dan kenapa makanya ada Giga Gaming Center.
Menyediakan. Menyediakan. Buat Iya. kalian yang nggak bisa beli PC main di sini Bu, dong. kalau boleh kasih tahu ke buat penonton nanti yang kira-kira Giga Gaming Center itu di mana sih? Giga Gaming Center itu ada di Bandung ya. Di Kota Bandung. Bandung. Di Jalan Pasir Impun, komplek The Village. The Ya. Village 2. Komputernya ada berapa kalau boleh tahu? Komputernya sekarang ada banyak. Saking banyaknya Banyak lupa. banget ya. Saking banyaknya Saking lupa. banyak lupa. Lupa. Oh, kayak gini nih. Tidak terhitung. Tapi lumayan rame nggak? Rame banget. Rame Rame banget banget. Nah, kalau misalkan rame kalian malas udah jauh-jauh. Rame. Rame. Penuh. Buka Instagram, di situ ada WhatsApp kita, ada Line kita, bisa DM di Instagram juga. Iya. Tinggal iya, booking iya. langsung bisa di situ. Terus jangan lupa kalau anak-anak sekolah kan nggak boleh masuk. Oh iya. Jadi drop out dulu dari sekolah. Iya. Drop out dulu dari sekolah baru boleh masuk ya kan? Enggak, sama pertanyaan lagi yang lu bilang rame. Ini kan prosedur kesehatan Covid masih dilaksanakan atau enggak nih? Masih. Masih dong. Masih. Kalau itu dong gimana dong? Kan gue takut ya kalau gue mau main rame, saya tidak mau tertular Covid ya. Itu kira-kira apa? Kalau dari kita sendiri di Giga Gaming itu peraturan yang pertama adalah wajib memakai masker. Jadi kalau bisa bawa masker dari rumah. Masker kesehatan apa masker wajah? Masker wajah boleh. Kesehatan. Ya, takutnya tiba-tiba pakai masker wajah ya kan, Wardah datang aja. Sponsor datang. Bahaya. Wardah di sini. Wardah Wardah boleh sih. Biar glowing. Biar glowing gitu. Biar- Wardah, tolong dong Wardah ya. Biar terawat muka-muka e-sport itu player e-sport. Pakai masker. Masker, Yang masker kedua, mulut ya. Ya, cuma Kalau mulut. misalkan nggak bawa, di kita juga nyediain, bisa beli langsung. Bisa beli langsung. Nah, terus nanti itu Waktu main harus pakai masker juga. betul. Pakai masker biar Pakai nggak masker. tertular. Hah? Biar nggak tertular. Biar tidak tertular. Dan selain nggak tertular juga mencegah kata-kata kotor ya. Iya. Sebagai pencegahan dosa. Oh, Iya. bagus sekali ini ya. Mencegah Sungguh bau mulut. mulia. Mencegah bau mulut, Bau mencegah lambung. wah. pokoknya. Terus Yang kedua, pokoknya kalau pemain yang mau main ke sini itu harus Rapid mengikhlaskan test. diri untuk apa itu namanya? cek suhu itu ya, Cek yang kayak Alfamart di tag kan Iya. berapa ribu lu kan harganya. Apa? Alfamart sekarang pakai. Oh, pakai ya? Iya, harusnya pakai sih. Harusnya Di pakai. beberapa Alfamart ya, tapi Tolong Alfamart ya benerin SOP Anda. iya banyak ya, tolong mohon maaf ya. Ada yang nggak pakai masker. Alfamart di sini kosong. Bisa. Kalau Alfamart bisa masuk, Alfamart saya cinta Alfamart ya. Alfamart. Alfamart. Ada Indo apa? IndiHome ya, Indo. IndiHome. Oh, buat yang Giga Gaming Center, internetnya dari IndiHome. IndiHome. Adalah pokoknya. Ada lah ya. Sendiri. Bagus, tapi Pokoknya nggak boleh. IndiHome keren banget Udah jadi sponsor IndiHome. di sini. Saking kerennya. Kalau buat jarak antar pemain gitu-gitu di jarak gitu. atau enggak? Atau udah PC-nya itu dari satu ke satu emang udah ada jarak Nah sebenarnya. gini, jadi kalau misalkan kita operatornya itu selalu menempatkan. Jadi pertama ditanya dulu nih, mau main PC apa? Silver, Gold, atau Platinum? Bisa ada kayak buka rekening aja. Iya kan banyak tipenya. Oh, Setiap iya, komputer lupa. itu ada tipenya beda-beda bro. Nah nanti udah gitu, kalau misalkan harus diselang satu PC dulu, diusahakan untuk diselang. Jadi menjaga jarak terus. Menjaga jarak ya. Menjaga jarak. Jadi terus. kalau misalnya di Semarang untuk satu PC ini owner Giga Gaming Center-nya sama nggak sama Giga apa e-sport? Maksudnya? Maksudnya satu kepemilikan nggak? Satu pemilikan. Oh, berarti langsung nanya gitu ya. Langsung nanya ke dia. Waktu pas COVID ini berpengaruh nggak sih dalam penghasilan? Berpengaruh ya. Jadi tolong buat kalian anak-anak SD gitu kan yang ingin membantu tapi nggak tahu gimana caranya tapi ingin senang juga langsung datang aja ke Giga Gaming Sport ya, Giga Iya, Gaming Center. Center. Itu bisa membantu ownernya juga buat membayar para atlet-atletnya. Ya supaya e-sport Indonesia makin berkembang ya kan. Karena Iya. mereka tahu ada tim e-sport Indonesia udah mulai berkembang ininya industrinya. Lama-lama kelamaan kan orang tua jadi punya cita-cita lain selain anaknya jadi PNS atau jadi dokter. Kan dokter susah nih. Iya, dokter. Ya kan? Tentara. Kalau nggak dokter, tentara atau PNS ya maksudnya masih petang itu ada jadi sekarang atlet e-sport ya kan. Dan daripada jadi YouTuber sampah juga gitu kan. Itu bersama. Itu kan jadi makanya kenapa owner kita itu memang sedikit susah gara-gara kemarin sempat skandal. Ih. Yang itu loh, yang apa namanya seperti penjara gara-gara ngomong tapi bohong. Oh. Salam kenal namanya Ferdian Paleka. Baru udah dibotakin ya, Gimana kesan-pesannya di penjara? Makanya lu kalau si caur banget tadi Paleka gitu. Digital Gaming Center kali ya. Tapi Demi halo ya mau ya. Uya. Iya. Yaudah deh, ada sebenarnya kalau di podcast BPK ini, gue selalu ngasih kesempatan buat tamu-tamu gue buat ngasih satu wejangan ke penonton. Kira-kira apa kalau dari e-sportnya apa? Gitu. Satu-satu orang. Dari Terserah, boleh satu orang boleh.
Terserah kalau dari Jen apa kira-kira. Jangan gimana ya? Gue jangan kira-kira tentang ya lu boleh promosi sebenarnya. Lu boleh ngasih advisor juga boleh. Terserah mana aja sih. Ujangan Yang untuk para jelas, pendengar ya mungkin ya, ya. ya. Ujangan untuk para pendengar ya. Pendengar atau lu bisa ya tentang e-sport kan selalu punya paradigma negatif terhadap game online. Iya. Lu bisa kasih pencerahan bahwa game online itu nggak negatif. Bebas. Gua gitu ya. Singkat aja sih ya, Ya. dari gua. Nah, yang penting kalau kalian para gamers usahain selalu main ingat waktu, terus sama jangan toksik, itu aja sih sebenarnya. Manners. Manners. Tetap jaga manners. Jadi nggak sembarangan kalau lu mau jadi pro player tuh nggak sembarangan. Nggak cuma lu jago doang, tapi Iya, etika attitude. dan lain-lain tuh harus diikutin. Bagus sekali nih. Bagus sekali. Manajer apa tadi? PUBG. Fortnite. ML ya? Fortnite. Fortnite. Cisco ada yang mau Ada sih, ada yang mau ditambahin untuk kepada orang-orang tua e-sport ya, yang sebelum anaknya menjadi e-sport, player e-sport, lebih disupport lah, jangan dimarah-marahin, main game terus kayak sebenarnya anaknya punya potensi. ya, bawa Cuma butuh ini doang, butuh support dari orang tua juga. Dikontrol tapi Dikontrol tapi harus dibimbing juga. Iya, benar. Karena kan tadi orang tua nggak tahu kan kalau Iya. ternyata jadi atlet e-sport itu juga menjanjikan juga. Sangat menjanjikan sebenarnya. Jadi udah itu aja atau udah gua rekap buat malam ini dan mudah-mudahan Giga Gaming Center makin laku dan Amin. Giga e-sport makin juara terus. Amin. Semoga makin besar. Sangat amin. Yaudah kapan-kapan kalau misalnya kalian udah juara lagi mau promo-promo di sini juga boleh. Siap. Santai aja, pokoknya YouTube gua, podcast gua tuh bebas-bebasnya, oke ya. So see you guys next. Dadah. Bye.